Karena orang tuaku juga tidak memvalidasinya, mungkin gak ngerti juga ya zaman dulu tuh seperti apa. Nah kenapa sih penting kalau kita harus paham inner child kita apa? Karena kalau enggak nih, kayak yang aku bilang tadi, aku membawa kebutuhanku di masa kecil yang fokus kepada pencapaian tanpa validasi emosi tadi, sampai akhirnya itu aku bawa kepada ekspektasi ke anak gitu. Oke, kebawa. Dan ini sebenarnya secara tidak sadar ya, kita punya needs yang emang karena keadaan dan lingkungan kita saat itu mungkin tidak terpenuhi, kita berikan ekspektasi itu ke anak. Seperti itu ya, betul Kak? banget. Ada juga nih cerita lain, misalnya aku sering ketemu di ruangan konseling, justru malah masa kecil yang selalu diapresiasi, yang selalu kebalikannya kayak gitu, sampai akhirnya ketika dia dewasa, kebutuhan itu gak dia dapetin, dia ditolak. Itu bisa serapuh itu gitu. Jadi kalau kita gak sadar bahwa ini kebutuhanku atau kebutuhan anakku, karena kan beda era, beda orang. Kalau misalnya kita membawa kebutuhan itu tidak sadar gitu ya, ya itu akan menjadi parenting yang gak sehat gitu untuk anak kita. Tapi bukan berarti kita harus healing dulu. Oke, aku baru healed nih, aku baru mau jadi orang tua gitu kan. Itu salah juga gitu, karena healing itu gak berarti harus dengan kemudian kita menjalankan terapi. Ya mungkin iya kalau memang itu mengganggu. Healing juga gak berarti kita harus benar-benar harus finish gitu. Justru menurut aku healing itu adalah ketika kita menyadari secara utuh apa sih yang membuat kita tuh memang terluka, atau kebutuhan apa yang kita belum terfasilitasi. Kemudian healing itu adalah proses kita bertumbuh dari situ. Oke. Jadi kan kita anggap kita tuh harus healing dulu lah inner child kita, kebutuhan kita udah gak kita butuhkan lagi. Padahal sebenarnya itu bisa sambil dijalani ya. Iya, betul. Nah,